Shalom, semangat sore. Berjumpa kembali bersama saya, Pendeta Muda Raymond Syahan, dalam Buka Sabat bersama EHM. Pada sore hari ini, saya rindu untuk membagikan satu ayat dari firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Samuel 2 ayatnya yang kedua. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Ada satu pepatah mengatakan, semakin tinggi pohon, maka anginnya akan semakin kencang. Tapi jangan takut, pohon yang tinggi memiliki akar yang kuat. Demikian juga hal ini yang dialami oleh kehidupan kita. Terkadang banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan mata-mata merupakan satu kehendak Tuhan untuk pemeliharaan bagi kehidupan kita. Mengapa tidak mulus begitu saja kehidupan kita? Karena Tuhan punya rencana yang terbaik. Dan tentunya dengan gangguan-gangguan yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah untuk menguji kesabaran dan iman kita. Sehingga ketika masalah yang kecil kita boleh dapat hadapi, kita akan mendapatkan kesempatan untuk menghadapi masalah yang lebih besar lagi. Dan kita hadapi semua itu tentunya dengan pertolongan Tuhan. Hal inilah yang dialami oleh Hana. Ketika Hana berdoa kepada Tuhan, kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal yang kedua, Hana adalah istri dari seorang hamba Tuhan yang bernama Elkana, di mana Hana mengalami satu masalah yang luar biasa. Ia sering diejek oleh istri daripada Elkana yang kedua, yaitu Penina, karena Hana tidak memiliki keturunan, sehingga Penina selalu mengejek Hana. Dan karena ejekan-ejekan itu, Hana tidak tahan dan dia datang kepada Tuhan. Ketika setiap 1 tahun sekali Elkana mengajak Hana untuk pergi ke Shilo, Hana datang ke dalam mezbah dan berdoa kepada Tuhan. Dan dia mengadukan segala permasalahannya kepada Tuhan. Dan dia menyampaikan dengan penuh rasa sedih, dengan penuh rasa curahan hatinya kepada Tuhan. Dan dia merasakan ada satu kekuatan yang luar biasa ketika dia berdoa kepada Tuhan. Di saat Hana berdoa kepada Tuhan, di saat itu juga ada seorang imam yang menjaga, yaitu Imam Eli. Ketika melihat Hana berdoa, Imam Eli melihat sepertinya Hana berbicara seperti orang yang tidak normal. Tetapi di balik doa yang dibuat oleh Hana, disampaikan Hana kepada Tuhan. Tuhan mendengar permohonan Hana. Dan pada saat itu, Hana bernazar kepada Tuhan, jika Tuhan memberikan saya keturunan, saya akan memberikan sepenuhnya anak yang Tuhan berikan dari kandungan saya akan berikan kepada Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan puji Tuhan, di tahun berikutnya, Hana melahirkan seorang anak, dan anak ini diberi nama Samuel. Dan dia diserahkan kepada Tuhan melalui Imam Eli. Dan menjadi satu pelajaran dalam kehidupan kita. Betapapun besar masalah kehidupan yang kita alami, betapapun mungkin sulitnya hal yang kita alami dalam kehidupan ini, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena dialah tempat perteduhan kita. Dialah gunung batu kita. Dialah kekuatan hidup kita. Karena dialah sumber dari segala sumber kehidupan ini. Oleh sebab itu, kita yakin percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik
Jika saudara-saudara mengalami masalah saat ini, ada rencana Tuhan yang terbaik bagi saudara-saudari. Sebagaimana dalam buku Roma 8 ayat 28, firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ingat, masalah itu bukanlah menjadi suatu hal yang sulit. Jika kita bisa hidup bersama dengan Tuhan, kita akan lalui itu tentunya dengan pertolongan Tuhan. Kita akan berhasil dalam melalui masalah yang kita hadapi. Oleh karena itu ada satu kutipan di dalam Testimonies for the Church volume 4 halaman 116 ayat 100 dan 117 dikatakan, letakkanlah dasar karakter kekristenanmu di atas batu karang keselamatan yang kekal, dan biarlah bangunan itu kuat dan kokoh. Bagaimana batu karang itu bisa kuat karena dia setiap saat mengalami ombak, dari ombak yang kecil hingga ombak yang besar. Tetapi walaupun ombak itu selalu menerpa batu itu, ombak itu tetap kuat. Demikian juga dalam kehidupan kita. Mari kita andalkan Tuhan di setiap ombak-ombak kehidupan kita, sehingga kita boleh berdiri sama seperti batu karang yang teguh itu, yaitu Yesus Kristus sebagai kekuatan kita, sebagai tumpuan harapan kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas waktu yang indah kami dapat merenungkan akan sabda Tuhan yang mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa Engkaulah batu karang kehidupan kami. Berapa besar pun masalah yang kami hadapi, kami yakin percaya bahwa kami punya Tuhan yang lebih besar dari masalah kami. Sehingga melalui pengalaman daripada hamba Tuhan yaitu Hana, kami boleh belajar untuk selalu bergantung kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber kekuatan kami. Berkati firman ini ya Tuhan, boleh bertumbuh dalam hati dan pikiran kami, sehingga boleh menghasilkan buah yang dapat kami nyatakan mengenai kasih Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, bersertalah dengan kami, dan sebentar kami akan memasuki hari Sabat Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan akan memberikan penyertaan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Besok jangan lupa kita bergereja di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami mengundang untuk bergabung di Jalan Pemuda nomor 47C Depok. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.